Yang pertama, garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu berfungsi sebagai garis gambar nyata atau garis gambar terlihat. Contohnya yang ini, garis benda terlihat, yang ini juga ya, ataupun garis-garis lainnya yang menunjukkan bahwa itu benda terlihat. Lalu berikutnya ada garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu berfungsi sebagai garis hayal berpotongan atau garis imajiner, lalu garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, dan garis sumbu pendek. Contohnya adalah ini garis hayal, ini garis hayal, lalu yang ini garis ukuran, ini garis ukuran, lalu garis proyeksi yang ini adalah garis penunjuk, ini contoh garis arsir, dan ini garis sumbu pendek contohnya. Lalu ada garis tipis kontinu bebas. Garis tipis kontinu bebas itu sebagai garis batas gambar yang akan dipotong atau diperpendek. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis kontinu bebas. Ini merupakan garis yang diperpendek. Yang ini ya, jadi si bendanya ininya tadinya panjang jadi diperpendek jadi seperti ini. Lalu ada garis tipis kontinu dengan zigzag. Ini fungsinya sama dengan garis kontinu bebas sebagai garis batas gambar yang dipotong atau diperpendek. Nah, ini contohnya yang ini. Ini ya contohnya. Garis tipis kontinu dengan zigzag. Lalu ada garis gores tebal. Garis gores tebal digunakan untuk membuat garis gambar terhalang. Jadi kalau misalkan ada benda gambarnya terhalang, garisnya terhalang, itu digambarnya dengan garis bergores, garis gores. Ini contohnya yang ini ya. Ini contohnya. Atau biasanya kita membuat kubus ataupun balok itu yang belakangnya itu dikasih garis gores seperti ini, atau lebih kita sering sebut garis strip-strip. Nah, itu dibuat garis strip-strip karena tidak terlihat, ada tapi tidak terlihat. Lalu berikutnya ada garis bergores tipis. Garis bergores tipis berfungsi sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Nah, ini adalah garis sumbu. Ya, ini garis sumbu. Yang ini garis simetri. Simetri itu berarti benda yang pada saat dilipat itu hasil lipatannya sama. Benda ataupun apapun itu ya. Kalau dilipat, hasil lipatannya sama berarti itu simetri. Maka diberi garis simetri di tengahnya. Dan ini garis lintasan. Ini garis lintasan. Lalu ada garis bergores tipis yang dipertebal ujung dan perubahan arahnya. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan bidang potong. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh garis bergores yang dipertebal di ujung dan di perubahan arahnya. Nah, lalu ada garis bergores tebal. Nah, garis bergores tebal ini berfungsi untuk menunjukkan permukaan benda yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi setiap ada gambar
benda, di atasnya ada garis bergores tebal, berarti itu si permukaan bendanya harus mendapatkan pengerjaan khusus. Ya contohnya misalkan di kartel, ya seperti itu. Lalu ada garis bergores ganda tipis. Garis ini berfungsi sebagai garis benda atau bagian yang berdekatan, sebagai garis posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak, lalu sebagai garis sistem. Nah, ini contohnya garis benda atau bagian yang berdekatan, ini contohnya seperti ini. Nih, kalau ini yang ini merupakan garis batas kedudukan benda yang bergerak. Jadi artinya si benda ini bergeraknya hanya sampai ke situ. Ya. Lalu yang ini adalah garis sistem. Ini ya. Ini garis sistem. Adapun jika ada dua buah garis yang berbeda jenis yang saling berhimpitan, maka prioritas penggambarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama garis gambar, lalu garis tidak tampak atau garis terhalang, kemudian garis potong, yaitu garis bergores yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan tempat perubahan arah, lalu garis senter dan garis simetri, kemudian garis sumbu, dan yang terakhir adalah garis proyeksi atau garis kontinu tipis.